Para hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma ahbatallahu iblis alaihi la'nah." Dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis daripada surga, inya masih berisi dendam dan benci kepada Nabi Adam setelah mensesatkannya dengan makan buah khuldi. Inya masih dendam dan masih mengancam akan anak cucu Adam. Seraya mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, "Bi'izzatika wa 'azamatika la ufarriqu ibni Adam hatta tufarriqa ruhahu jasadah." Demi kebesaran pian dan kemuliaan pian, ulun akan kemudian kerjai, akan bujuk, akan rayu anak cucu Adam. Artinya sampai menggawe maksiat dan dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, hingga roh meninggalkan jasadnya, artinya sampai mati. Ketika mendengar ancaman dan janji daripada iblis alaihi la'nah, langsung Allah Ta'ala mengatakan apa? La ahjubu, aku kada menutup taubat buat anak cucu Adam sampai indal gharghir, sampai kemudian ruh ada di kerongkongannya, artinya sampai mati juga. Selama masih hidup, apapun yang digawe, aku ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Untuk melawani daripada ancaman daripada iblis. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa akan bertaubat. Karena setan dan iblis sudah berjanji seperti itu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Memang kemudian liciknya iblis. Mulai kita akan buka mata sampai tutup mata, kada pernah sunyi. Dibojoknya, dirayunya. Coba pian misalnya kalau mau renung-renung, timbang-timbang, banyak mana di pikiran pian, di hati pian, ajakan, rayuan, yang baik apa yang buruk, yang taat apa yang maksiat. Tentunya banyak yang maksiat, yang dosa. Itu semua daripada iblis. Sedangkan yang baik itu daripada malaikat. Nah, karena apa? Sudah dia berjanji dan mengancam kita semuanya anak cucu Adam agar disesatkan sampai kemudian roh meninggalkan jasad kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala amat sangat senang apabila mendapati anak cucu Adam mau bertobat, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan akan salah seorang hamba Allah Ta'ala yang ketika dia terdampar di padang pasir yang gersang, yang saat itu daripada ontanya, bekalnya, ontanya ini hilang, sampai pupus harapan dan kemudian sudah menyiapkan dirinya akan mati. Daripada kemudian doa-doa beliaunya ini yang diupanjatkan Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kada taunya di saat dia pesimis, sudah putus asa, tidak punya harapan, dan kemudian menganggap dirinya sudah mati karena kawan-kawannya sudah menjalan, meninggalkan inya tinggal sorongan. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala tunjukkan, kembalikan itu ontanya beserta bekalnya daripada himungnya, sampai terbalik-balik doanya, ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuk. Ya Rabb, ulun adalah Tuhan pian dan pianlah hamba ulun. Karena kehimungan sampai salah doanya. Ujar Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala lebih himung daripada hambanya jika mau taubat padanya daripada hamba yang diselamatkan daripada kematian ini. Sampai terbalik-balik. Oleh karena itu Nabi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Qul, sampaikan wahai utusku Muhammad,
Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sampaikan, jelaskan, wahai utusanku Muhammad, kekasihku Muhammad, pada hamba-hambaku yang kelewatan batas. Kelewatan batas. Sudah limpuar dosanya, maksiatnya, semua sudah gawe. Katakan pada mereka, jangan pernah putus harapan, jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Allah Ta'ala akan bisa mengampuni semua dosa kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya sifat pengampun dan penyayang. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menggawe dosa-dosa besar tadi, diharapkan ada taubat. Taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu taubatan yang tulus, yang ikhlas. Dikatakan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Syaratnya taubatan nasuha itu ada 3. Yang pertama, an-nadmu. Ada penyesalan. Karena belum buat salah, masa kadang menyesal? Yang kedua syaratnya al-idmaru an la ya'uda ilaihi abada. Berniat, bertekad, bermaksud, tekad bulat, kuat, berusaha sekuat tenaga, tidak boleh pulang daripada maksiat dan dosa yang digawainya. Yang ketiga, hanyar menyatakan istighfar dengan lisannya. Nih 3. Pian kan tahu artinya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, tidak sah. 3 ini syarat daripada diterima taubat kita lewat Allah Ta'ala. Lah makanya Nabi Muhammad SAW pastinya tahu daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ini, umat beliaunya ini, taubatnya kada nasuha, kada tulus, kada sungguh-sungguh, tidak memenuhi 3 syarat tadi. Apa ujar Sidin dalam hadisnya, dalam wasiatnya? Al-mustaghfiru bil lisani wal muthirru ala dhunubi kal muhtasi bi rabbih. Orang yang pintar beristighfar lawan lisannya aja, limbah itu masih kemudian terus menerus terbiasa dengan dosanya, itu sejatinya seperti orang mengejek pada Tuhannya. Main-mainin loh Tuhan. Nah, makanya syaratnya tadi ada penyesalan, berniat, tekad bulat kita kada mengulangi, baru kemudian istighfar dengan lisan. Makanya ada seorang waliyah yang mengarang Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan apa tentang masalah tobat-tobat kita ini, tobat-tobat yang kada tulus, kada nasuha tadi. Apa ujar Sidin? Istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfar kita, mohon ampun maaf kita pada Allah Ta'ala. Begitu pula tobat kita ini perlu dimohonkan ampun dan maaf, perlu ditobati. Kenapa? Istighfar di lisan juga, di lisan aja, limbah itu pikirannya, perasaannya masih ada hendak untuk kemudian menggawe kesalahan dan dosa pulang. Ini dia. Makanya Nabi mengatakan seperti orang mengejek pada Tuhannya. Nah, ini syarat taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nasuha. Makanya ulama kita memberikan tanda orang yang diterima taubatnya. Pian ingat, pian catat. Yang pertama, tanda daripada orang kemudian taubatnya diterima, yang bodoh-bodoh ada penyesalan dan berniat tekad kada boleh pulang. Sidin itu menjaga lisannya. Sudah kada ada lagi ngaran-ngarannya hibah, fitnah, namimah, dusta.
Yang kedua, menjaga juga hatinya. Kada ada kebencian, kada ada iri hati, kada ada permusuhan. Nah, dijaga hatinya daripada semua penyakit hati. Kada ada ujub, kada ada ria. Nah, dijaga hatinya. Yang ketiga, menjauhi daripada kawan-kawan yang bisa membangkitkan syahwatnya, nafsunya. Karena manusia terbentuk daripada apa yang dilihat dan didengar. Jika kawannya kada baik, mau tobat, tapi kumpul lawan, maaf, peminum, penjudi, pezina, bisakah? Hari-hari terbawa. Kita lain manusia, kita lain nabi, lain maksum. Kita punya nafsu, punya saat akan terpancinginya. Tiga. Yang keempat, menyiapkan bekal kesan kematiannya. Nah, sehingga bersungguh-sungguh dalam taat ibadatnya. Nah, jika ada empat ini orang yang kemudian diterima taubatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus asa daripada kemudian taubat padanya. Karena setan sudah berjanji, Allah taala juga kada mau kemudian ketinggalan membuka pintu taubat hingga kemudian ruh meninggalkan jasad juga, dan kemudian sebelum matahari terbit di sebelah baratnya, artinya sebelum kiamat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah untuk menggapai apa-apa yang diridhai Allah Ta'ala, dan kemudian menjaga diri kita daripada hawa nafsu dan bujukan setannya, daripada berbuat maksiat dan pulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hidup kita akan diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.